Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan di segmen ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Fendi Susianto dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Anda bisa siapkan gadget Anda atau handphone Anda untuk mengambil gambar, lebih mengefisienkan waktu. Ada Tower, Doit, SMBR, kemudian juga ada Antam. Doit tadi juga sudah kita bahas, pertanyaan masuk terkait Doit juga cukup banyak tadi. Ada Tower pemirsa, supportnya di 1070, resistennya di 1180, Doit di 305, resisten di 345, SMBR di 920, resisten di 1100, Antam di 2780, resisten ada di 3200, semuanya direkomendasikan buy. Ya, Tower, Doit, SMBR, kemudian juga Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, founder dan CEO of Investor Consulting. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi, tadi Doit sudah kita bahas, Antam juga sudah kita bahas, Pak. Kemudian ada 2 saham pilihan lain, di antaranya adalah Tower, kemudian juga ada SMBR. Pak Fendi, review singkat 2 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi. ya kita melihat keempat saham ini secara fundamental mengapa saya rekomendasikan sangat kuat ya. Masih memilih secara fundamental masih under value, itu yang pertama. Yang kedua secara technical, keempat saham ini memiliki potensi untuk mengalami peningkatan di pekan ini atau di paling tidak sampai dengan pekan depan. Kita lihat pertama ya, Tower itu break resistance ya pada hari ini, di resisten kuatnya di 1100-an sudah tertembus ya. Ini adalah resisten yang cukup kuat sejak tanggal 12 Agustus ya, sehingga ini ada kemungkinan besar dia akan terus melaju lagi untuk menguji ke level resisten berikutnya di 1180 hingga 1200 dalam pekan ini. Kemungkinan besar ini dalam pekan ini akan cukup bagus penguatannya di level-level menuju ke level resisten 1180 sampai dengan 1200. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah SMBR. SMBR juga sama, ini secara fundamental masih strong, secara teknikal juga dia sudah mulai ada titik balik ya di level sekarang di kisaran 965 sampai dengan 950. Kemungkinan besar dia akan mengalami penguatan hingga 1100 ya pekan ini, sehingga saya merekomendasikan untuk trading dengan tetap mewaspadai ada di support levelnya ada di 920 ya, untuk tetap kita jaga ya untuk SMBR. Jadi kedua saham ini kenapa saya rekomendasikan, karena secara teknikal cukup kuat berpeluang untuk naik, di samping secara fundamental sebagai back-nya juga mengalami potensinya cukup bagus. Baik, ada Tower, kemudian juga ada SMBR yang direkomendasikan untuk Antam dan Doit tadi juga sudah kita bahas. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Christian di Jakarta, Gajah Tunggal sudah ambil posisi di 852, support dan resisten Pak Fendi. Nah, kita melihat Gajah Tunggal ya, kita melihat, sebentar saya open dulu. Ya. GJTL, Gajah Tunggal dari Pak Christian di Jakarta. Ya, Gajah Tunggal kita melihat juga di level sekarang ya di 840 itu cukup statewide sebenarnya. Dia dalam fase-fase konsolidasi, sehingga kemungkinan besar pada pekan ini juga pergerakannya akan relatif pada rentang yang sempit ya, pada kisaran 825 sampai dengan level 890. Ya, jadi artinya fase konsolidasi ini nampaknya akan cukup terjadi pada sepanjang pekan ini, sehingga kita tidak terlalu banyak ekspektasi untuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oke, kita sapa Febri di Palembang, Hoki di 302 Pak. Kita lihat di saham beras ini ya, Buyung Putra Sembada, kita lihat juga dalam tren yang mengalami konsolidasi setelah mengalami penguatan hingga ke level 330 ya, terutama ya pada 18 Februari yang lalu, pekan lalu. Nah, nampaknya ini juga akan lebih banyak sideways untuk pekan ini pada kisaran yang relatif juga agak sempit ya, di 270 hingga pada kurang lebih 315 rupiah ya untuk pekan ini.
Kita lihat seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ada Nirli dari Bogor, Jawa Barat. Untuk Inco sudah ambil posisi 6.500, bagaimana target untuk jangka pendek? Tadi pun juga sempat kita singgung sedikit Pak Effendi, review Ya, singkat Pak untuk Inco 6.500. Hari ini di 6425 posisi penutupan Pak. ya, nampaknya cukup berat pada hari ini sebenarnya sudah menguat kalau sampai ke level 6.625, namun kemudian ditutup melemah kembali gitu ya, dan back to resistance level, sehingga ada kemungkinan ini juga pergerakan pada esok hari ataupun pekan ini lebih banyak dominan paling tinggi di level resisten ya, di level 6.500-an, dan kecenderungannya akan menguji kembali ke level supportnya di level 6.000 rupiah untuk pekan ini. Oke, sudah ambil posisi 6.500 Pak Effendi, rekomendasi Anda? Ya, kita melihat ada kemungkinan besar ini mungkin akan menguji kembali 6.000, sehingga kalau dari tren secara fundamental sebenarnya masih relatif prospektif ya, kita melihat untuk Inco pada kisaran harga 7.400-an. Sehingga kalau memang orientasinya hanya untuk trading, mesti hati-hati juga. Iya. Karena ada kemungkinan dia akan tes ke level di bawah support 6.000. Tapi untuk jangka menengah mestinya ini juga tetap dalam tren yang menguat mungkin antara untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik. Dan lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Effendi, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.